اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى, bahwasannya Sayyidina Hasan Al-Basri atau Al-Bisri rahimahullahu ta'ala, dia beliau diberi syurbata ma'in, seteguk air, baridin yang dingin. Fa'akhadha, maka beliau mengambil al-qadaha, wadah air tersebut. Wa ghusyiya alaihi, dan beliau jatuh pingsan. Wa saqata, dan wadah tersebut jatuh min yadihi, dari tangan beliau. Falamma afaqa, maka ketika beliau tersadarkan, qila, dikatakan kepada beliau, malaka ya Aba Sa'id, ada apa engkau itu wahai Abu Sa'id? Qala, maka beliau mengatakan, dzakartu, aku teringat, umniyata ahlin nar, keinginannya ahli neraka, hina yaquluna, ketika mereka mengatakan di ahlil jannati, kepada ahli surga. Mereka mengatakan, an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. An, bahwasannya, afidu, tolong berikanlah, alaina, kepada kami, minal ma'i, dari air. Aw mimma, atau dari apa, razaqakum, yang telah memberi kepada kalian, Allahu Allah. Maka ahli surga menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma, mengharamkan keduanya, alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan kepada kita mengenai satu cerita. Ceritanya orang soleh terdahulu. Bagaimanakah ceritanya? Ceritanya suatu ketika Sayyidina Hasan Al-Bisri rahimahullahu ta'ala, beliau diberi satu minuman yang dingin. Maka beliau pun menerimanya. Ketika beliau menerima air tersebut, tiba-tiba beliau pingsan dan airnya pun jatuh dari tangan beliau. Ketika beliau sadar, orang-orang tanya, malaka ya Aba Sa'id? Hai Abu Sa'id, kamu kenapa kok tiba-tiba pingsan? Maka beliau menjawab satu jawaban yang Masya Allah, betul-betul mengejutkan kebanyakan orang. Beliau mengatakan, dzakartu umniyata ahlin nar, hina yaquluna li ahlil jannah. Aku teringat orang-orang ahli neraka nanti di akhirat. Jadi di akhirat itu nanti akan ada satu masa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini membukakan hijab antara orang-orang ahli neraka dengan orang-orang ahli surga. Sehingga ahli surga bisa melihat ahli neraka bisa melihat ahli surga. Disitulah terjadi dialog antara ahli surga dengan ahli neraka.
Ketika ahli neraka melihat ahli surga, mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, makan yang enak-enak, minum yang lezat-lezat. Sedangkan orang-orang kafir mereka kepanasan, kehausan, menderita di neraka. Akhirnya orang kafir itu mengatakan, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'. Wahai ahli surga, berikanlah kepada kami air-air apa gitu loh. Au mimma razaqakumullah, atau ya sisa-sisa tempe, sisa nasi, apapun yang Allah berikan kepada kami lah. Kami ini betul-betul menderita di sini, kehausan, kepanasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menampakkan kepada ahli surga, menampakkan kepada ahli neraka keadaan ahli surga itu biar apa? Biar tambah menderita di neraka. Allah menampakkan keadaan ahli neraka kepada ahli surga biar semakin mereka syukur diberi surga oleh Allah. Maka sebagian orang kan mereka mengatakan, enggak mungkin Pak kejadian orang ahli neraka bisa melihat ahli surga. Bukankah melihat ahli surga itu merupakan kenikmatan? Sedangkan neraka itu tempat siksa. Ya, kalau ahli neraka bisa ngintip suasana ahli surga, ya mereka berarti mendapatkan kenikmatan surga. Kata siapa? Justru ahli neraka melihat kenikmatan ahli surga itu menjadikan mereka tambah menderita. Kayak jomblo diundang nikahan gitu loh. Kalau jomblo hidup di pondok biasa aja. Coba jomblo tiap hari diundang walimahan, kirim surat, kirim undangan. Itu nggak usah dipukul, stres-stres sendiri mereka. Nah, begitu juga yang terjadi kepada ahli neraka. Di antara siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli neraka adalah ahli neraka itu ditampakkan kenikmatan-kenikmatan surga yang mana mereka tidak akan bisa merasakan dan mendapatkannya. Ketika mereka memohon kepada ahli surga, maka ahli surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Hei ahli neraka, gak bisa. Minuman kami, makanan kami ini semuanya oleh Allah diharamkan untuk orang-orang kafir. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Siapakah orang kafir itu? Orang kafir itu adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan. Masya Allah. Ini coba cerita ini kita renungi. Bagaimana pikirannya orang-orang soleh zaman dahulu. Jadi orang-orang soleh zaman dahulu ini mereka adalah manusia-manusia yang jasadnya itu di dunia. Tetapi pikirannya, kerisauannya adalah akhirat. Coba kita renungi ini. Dikasih minum air dingin. Nah, kalau kita namanya sedang hurut atau apa, diikram sate, diikram gulai gitu, coba. Maka di pikiran kita, Masya Allah, nusratullah. Nah, ini adalah mukhul bahaim. Otaknya binatang ternak ini kayak gini. Lihat makanan tuh yang dipikir enaknya. Sayyidina Hasan Al-Bisri ketika dikasih air teringat suasana akhirat. Nanti di akhirat itu juga ada kayak gini loh. Orang teriak-teriak minta air tapi nggak bisa minum. Saking takutnya menjadi ahli neraka, ghusyiya alaihi wa saqata min yadihi, maka beliau itu langsung jatuh pingsan. Dan cerita seperti ini bukan hanya satu cerita. Kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum juga sama.
Bagaimana mereka itu manusia yang berada di dunia, tetapi kerisauannya akhirat. Suatu ketika Sayyidina Haris radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Haris ini ditanya, "Kaifa asbahta ya Haris?" Bagaimana kabarmu, Kang? Kalau kita jawabannya gimana? Alhamdulillah, sehat, baik-baik. Karena apa? Pikiran kita ini perkara yang penting itu sehat. Perkara yang penting itu enggak ada masalah di dalam hidup. Coba lihat jawabannya sahabat. Asbahtu mu'minan haqqah. Ya Rasulullah, alhamdulillah pagi ini saya betul-betul orang yang imannya mantap betul. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Likulli syai'in haqiqah. Fama haqiqatu imanik?" Wahai Harith, setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Nah, kamu ngaku imanmu sudah sampai hakikat itu buktinya apa? Maka beliau mengatakan, "Ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatazawaruna fiha." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku seakan-akan aku melihat ahli surga sedang saling ziarah. Ini jasadnya di Madinah, tapi bayangan yang tampak di depan mata beliau ini adalah suasana ahli surga yang sedang berziarah. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nar, dan seakan-akan aku melihat ahli neraka, yatadaghawna fiha, mereka merintih kelaparan di neraka. Coba kita bayangkan, inilah orang-orang soleh zaman dahulu. Dalam riwayat yang lain, seorang sahabat ketika beliau berangkat ke perang Uhud, "Inni la ajidu raihatal jannah wara'a Uhud." Aku menemukan bau wangi surga di balik gunung Uhud. Itu bukan halusinasi, memang baunya surga itu sampai tercium di hidung mereka. Saking apa? Saking kuatnya pikiran mereka kepada surga. Seorang sahabat ketika beliau sedang bersama istrinya. Namanya manusia ya normalnya kalau bersama istrinya ya Masya Allah. Sudah lupa akhirat, lupa dunia. Jomblo gak paham nih. Tiba-tiba beliau meneteskan air mata. Maka ditanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis?" Istrinya kaget. Jangan-jangan saya gak kelihatan cantik. Jangan-jangan saya gak menyenangkan. Maka suaminya mengatakan, "Saya teringat ayat Allah. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah." Saya ini sedang teringat firman-Nya Allah. Semua manusia pasti akan mampir ke neraka. Wa inni la adri, dan saya nggak tahu setelah mampir itu berhenti terus di situ apa lanjut ke surga. Tengah-tengah bernikmat-nikmat dengan istrinya, ingat akhirat, memikirkan nasibnya besok selamat atau tidak. Suatu ketika ada seorang sahabat, beliau badannya kurus kering, nggak kuat kemana-mana sampai dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat tadi ditanya, "Abika maradun am asabaka waja'?" Hei sahabatku, kamu sakit apa? Kok sampai sekurus ini, sepucat ini tuh kamu sakit apa? La ya Rasulullah, ghaira anni uhibbuk.
Tidak ya Rasulullah. Saya ini saking cintanya kepadamu sampai saya seperti ini. Ya Rasulullah, kalau di dunia, kalau saya kangen kepada engkau, ya saya tinggal sowan kepada engkau, menatap wajahmu, sembuhlah rasa kangen ini. Saya sedang memikirkan akhirat ya Rasulullah. Saya membayangkan engkau pasti begitu tinggi derajatmu di sisi Allah. Lah saya ini siapa? Kalau saya sudah sampai di akhirat, walaupun saya masuk surga, ya levelnya kan beda Nabi. Apakah di sana aku masih bisa berjumpa denganmu? Jadi di dunia itu sakitnya itu karena mikir di akhirat nanti bisa ketemu Nabi apa tidak. Sekarang sakit kita gara-gara apa? Masya Allah. Inilah orang-orang soleh zaman dahulu itu seperti itu. Orang-orang yang jasadnya ini di dunia, tapi pikirannya itu akhirat terus. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Datang sama Nabi, tanya, kiamat itu kapan? Coba, ini kita renungi nih, pertanyaannya seseorang yang pikirannya sudah nggak di dunia. Sampai tanya, kiamat itu kapan? Maka Nabi mengatakan, wailak wa ma'adattalaha. Kamu kok berani-berani tanya kiamat kapan? Emang persiapanmu apa? Aku tidak mempersiapkan akhiratku dengan sholatku, dengan puasaku. Tapi aku mempersiapkannya dengan cintaku kepadamu ya Rasulullah. Jadi inilah pikirannya orang-orang soleh zaman dahulu. Ada juga orang datang sama Nabi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat, kalau saya pengen ketemu engkau, nyarinya di mana? Nyari di mizan. Nah, kalau nggak ada di sana, ya nanti nyari di dekat Sirat. Nah, jadi sampai rute nyari Nabi ketemu di mana itu sudah ditanyakan sejak di dunia. Bayangkan. Beda sama kalian. Sekarang rute perpulangan itu sudah diurus. Tiketnya biro, nanti mau kemana. Padahal jasadnya masih di pondok. Gitu. Alangkah bedanya orang soleh zaman dulu dengan orang soleh zaman sekarang. Masya Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, jalan-jalan yang ada di akhirat lebih aku kenal melebihi jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Nah, cerita-cerita seperti ini coba kita jadikan renungan. Kita ini hari ini kerisauan kita itu apa? Karena seorang manusia itu tidak bisa dilihat dari penampilannya saja. Tidak bisa dilihat dari posisi dia sedang di mana. Orang berada di pondok, orang sudah ngaji, sudah sholat. Ya bagus, alhamdulillah. Tetapi yang pertama kali dilihat oleh Allah itu bukan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang pertama itu hati. Nah sekarang hati kita itu di mana, yang kita risaukan itu apa? Inilah yang menjadi pertanyaan besar yang harus kita tanyakan. Karena apa? Karena jasad ini adalah makhluk yang dikuasai oleh hati. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa in fasadat fasajal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Hati ini harus kita pantau. Hati kita ini sekarang kerisauannya itu memikirkan apa? Kalau kerisauan kita ini bukan kerisauan akhirat, sangat-sangat bahaya sekali. Kenapa sangat bahaya? Karena nanti ketika kita berjumpa dengan dunia dan kita mempunyai kesempatan untuk menikmati dunia, hilang sudah itu. Jubahnya, sorbannya, hurutnya, Qur'annya, ngajinya. Hari ini kita soleh, hari ini kita masih ke masjid. Jangan-jangan semua itu keterpaksaan. Kenapa? Karena hamnya bukan akhirat. Maka kita belajar bagaimana ham kita, kerisauan kita ini kerisauan akhirat. InsyaAllah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ja'ala hammahu hamman wahida, hammal akhirah, kafahu Allahu sa'iral humum." Barang siapa yang menjadikan kerisauannya itu hanya urusan akhirat. Gimana hubungan saya dengan Allah? Gimana kubur saya? Gimana mahsyar saya? Gimana sirat saya, gimana mizan saya, gimana amalan saya. Ini sudah diridhoi Allah apa belum? Saya ini sudah bersih dosanya apa belum? Kalau yang dipikirkan itu akhirat terus, kafahullahu sa'iral humum, maka kesusahan-kesusahan urusan dunia semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Jadi kalau kita ini pengen urusan dunia lancar, pikirin akhirat. Sekarang sebaliknya, kita ini mikir dunia, nggak mau diajak mikir akhirat. Alasannya, saya selesaikan dulu Pak urusan dunia, nanti kalau sudah tuntas semua, insya Allah mikir akhirat. Nggak akan bisa tuntas Kang dunia itu. Kalau kita mau ngurus sendiri, nggak akan bisa tuntas. Kita bukan manusia pertama yang hidup di dunia ini. Sudah banyak manusia yang mencoba ngurus dunia, sampai mati urusan dunianya belum selesai. Maka daripada kita capek-capek mikir dunia yang nggak ada manfaatnya, mending kita mikir akhirat kita. Insyaallah. Salatullah